Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan keluarga. Dengan saya Bung Ropan. Liga Premier Inggris semakin seru. Tetapi The Reds Liverpool tetap memuncaki klasmen sementara. Banyak teman-teman semua yang ingin saya berbicara tentang Liga Premier Inggris, di mana kemarin ada banyak kejadian-kejadian penting yang terjadi. Liverpool harus menunggu lebih dari 90 menit untuk bisa memenangkan laga. Darwin Núñez bangkit dari bangku cadangan untuk mencetak 2 gol dia ke gawang Brentford. Dan itu yang membuat sekarang Liverpool berada di posisi atas dengan 50 poin. Ya, dengan 21 pertandingan. Liverpool masih menabung 1 laga sisa menghadapi Everton. Ya. Sementara di bawah mereka ada Arsenal dan Nottingham Forest. Sama-sama dengan 44 poin. Tetapi Arsenal kurang beruntung di kandang, dipaksa bermain imbang oleh Aston Villa 2-2 setelah lebih dulu bisa unggul dengan 2 gol. Tapi kemudian mereka dikejar. Sayang sekali bagi tim asuhan Mikel Arteta ini ketika mereka harus gagal ya di depan publik sendiri meraih 3 poin penting untuk bisa terus menekan habis Liverpool. Artinya dengan 6 poin ini masih saya pikir berat ya untuk bisa mengejar, karena Liverpool punya 1 pertandingan sisa itu melawan Everton. Melawan Everton, Liverpool akan memainkan laga sisanya yang tertunda ya. Itu di Goodison Park pada tanggal 13 Februari yang akan datang. Kalau mereka menang berarti ada 9 poin. Makin jauh lagi dengan Arsenal dan Forest. Forest kemarin menang 3-2 di markas mereka, City Ground, menjamu tim papan bawah seperti Southampton. Ya. Dan yang menarik lagi, Manchester City, juara bertahan ini sekarang ada di 4 besar, naik dengan cepat setelah pesta gol kemarin. Tim asuhan Pep Guardiola memenangkan laga melawan Ipswich di markas lawan dengan 6 gol. Phil Foden membuat brace dalam pertandingan ini. Di samping juga Kovacic ada, Doku, Erling Haaland, Mkhitaryan ikut membuat gol-gol buat The Citizens. Dengan 38 poin, City ada di posisi keempat dan juga ditempel oleh Newcastle United. Ya, walaupun kita tahu bersama Newcastle itu dipermak habis oleh Bournemouth, kalah dengan 1-4 di St. James Park. Mereka masih dengan 38 poin. Namun posisi antara City dan Newcastle United ini bisa berubah jika pada dini hari nanti The Blues Chelsea memenangkan laga di Stamford Bridge ketika mereka menjamu Wolves. Nah, dengan 37 poin, saya pikir tim asuhan Enzo Maresca ini bisa memenangkan laga dan mereka akan masuk ke 4 besar lagi, menggeser City, dan Newcastle akan turun. Jadi City bisa turun ke posisi ke-5, Newcastle ke-6. Dan dengan kemenangan Chelsea nantinya atas Wolves, karena Chelsea dengan 40 poin tentunya sekarang 37 untuk masuk di zona Champions. Nah, untuk ke depan saya rasa ini yang menekan dalam 2 pekan ke depan. Liverpool itu akan berhadapan dengan Ipswich ya di Anfield. Kalau melihat dari permainan Liverpool yang konsisten, saya pikir tim asuhan Arne Slot ini akan menang. Ya, 3 poin mereka akan aman sehingga mereka terus akan bertahan di atas dari kejaran lawan-lawannya termasuk Arsenal. Di mana kita tahu bersama akan terlibat dalam pertandingan-pertandingan yang sulit untuk ke depan. Arsenal itu nantinya akan ketemu City pada 2 pekan yang akan datang sebagai tuan rumah, dan ini berbahaya buat mereka untuk bisa bertarung termasuk dengan City ya. City karena selain dengan Arsenal 2 pekan depan ada Chelsea juga yang coba mengintip mereka ya. Chelsea tim yang berbahaya saya pikir ya, untuk bisa mengalahkan City juga, karena mereka berambisi untuk tetap bertahan di posisi 4 besar. Nah, lawan-lawan lainnya kalau saya lihat dalam jadwal yang ada seperti Nottingham Forest. Forest juga harus berhati-hati karena mereka akan ketemu dengan Bournemouth. Bournemouth kita tahu bersama 10 pertandingan terakhir di IPL Bournemouth tidak terkalahkan, 6 menang 4 imbang. Kalau secara keseluruhan itu ada 11 laga di semua kompetisi, mereka tidak pernah kalah. Tetapi kalau di IPL luar biasa, dan mereka mengalahkan tim-tim hebat loh. Ya, Tottenham mereka kalahkan, termasuk dengan Arsenal, Manchester City, Manchester United, itu mereka sikat habis
Dan ini tim kuda hitam yang kita tahu bersama, di sana ada anaknya pelatih tim nasional kita, ya, Justin Kluivert, karena bapaknya kita tahu bersama Patrick Kluivert sudah menggantikan STY. Dan Justin ini 10 gol yang dia buat di IPL luar biasa kalau bisa dikatakan pemain yang haus gol ini. Kemarin dia membuat hat-trick ke gawang Newcastle United, ya. Kalau kita bisa melihat dari pertandingan demi pertandingan yang dimainkan, ini seru. Nah, Nottingham Forest juga kalau nggak salah akan ketemu dengan Brighton, ya. Ini rame untuk pertandingan ke depan yang dimainkan oleh tim-tim papan atas. Jadi saling baku hantam. Nah, baru pada 2 minggu depan Liverpool akan ketemu dengan Bournemouth. Main di Bournemouth, karena pertandingan pertama di Anfield Liverpool menang, teman-teman, ya, lawan Bournemouth. Harus hati-hati. Bukan tidak mungkin Bournemouth akan menelan, bisa membuat kejutan lagi mengalahkan Liverpool kalau mau lihat mereka punya grafik yang tidak kalah sejauh ini, ya, di IPL. Saya pikir Arne Slot harus bisa menyusun komposisi pemain yang terbaik, karena mereka juga harus tampil di Liga Champions. Di Liga Champions memang mereka belum kalah kalau bisa melihat dari persaingan yang ada. Nah, ini kalau saya pikir kalau Liverpool bisa melewati bulan Januari dan bulan Februari dengan gap mereka tetap 9 poin, mereka bisa juara. Ya, karena 2 bulan ini 2 bulan yang menentukan buat The Reds Liverpool. Ya, mereka melewati dengan mulus semua di saat tim-tim yang di bawah mereka saling baku hajar semua. Nah, saya pikir mereka akan bisa memenangkan laga untuk setiap pertandingan ke depan. Mereka konsisten sekali, ya, dan mereka bisa menjadi juara di IPL, di mana Arne Slot bisa meneruskan apa yang sudah dicapai oleh Jurgen Klopp pada tahun 2020 ketika mereka menjadi juara. Nah, kita akan tunggu, ya, persaingan yang ada di IPL, teman-teman. Dan satu pertandingan yang tidak menggembirakan bagi Ruben Amorim, ya, pelatih dari Manchester United. Manchester United sekarang terpuruk begitu jauh, ya. Kalau melihat dari klasemen sementara, mereka ada di bawah sekali, peringkat 13. Ya, dari 22 pertandingan, 7 menang, 5 imbang, 10 kekalahan. Dan mereka mendapatkan kekalahan ke-10 itu di depan publik mereka, kalah dari Brighton. Brighton sikat dengan 3-1. Setelah minta membuat gol, ada Bruno Fernandes di sana dan Kaoru Mitoma, ya, yang sebelumnya memberikan assist, ikut mencetak gol. Sebelum Ruber masuk di babak kedua, pemain cadangan dari Brighton, dan bisa melengkapi dengan kesalahan yang dibuat oleh Andre Onana. Blunder ini yang dimanfaatkan dengan baik untuk bisa menjadikan gol bagi Brighton. Dan kalau bisa dikatakan di sini juga, ini akan sulit bagi Ruben Amorim, ya. Bukan tidak mungkin dia akan dipecat, walaupun banyak yang masih menginginkan dia bertahan, karena komposisi pemain yang dianggap kurang begitu oke. Amorim dianggap bagus, tapi dari 10 pertandingan Amorim itu bersama dengan MU, ya, itu hanya 3 kali menang kalau nggak salah, ya, dalam 10 pertandingan dia. Ada 5 kekalahan, ada 2 imbang. Ini juga menjadi catatan buruk bagi Amorim untuk bisa menangani tim sebesar MU. Sementara Brighton, kita tahu bersama, itu ada di posisi ke-9 dengan 34 poin. Semakin sulit bagi Manchester United ketika mereka keok di Old Trafford, karena posisi mereka juga sama dengan West Ham United di urutan 14 dengan 26 poin, ya. Dan mereka kalau kalah terus bukan tidak mungkin akan tergerus sampai ke zona degradasi. Bukan tidak mungkin kalau sampai mereka tidak konsisten mengalami kekalahan demi kekalahan, karena mereka belum lagi ketemu dengan Spurs nantinya, dengan Chelsea, dengan Arsenal. Ini rame. Mereka akan ketemu City, walaupun mereka menang melawan City sebelumnya di markas City, tapi mereka akan menerima City dengan permainan yang tidak begitu oke, ya, bahaya buat Manchester United, ya, kalau bisa dikatakan pada musim ini, musim yang berat buat mereka. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini untuk IPL, teman-teman, yang banyak juga yang meminta saya untuk bisa coba mengulas persaingan yang ada di sana. Dan sekali lagi, Liverpool akan semakin kuat kalau melihat bagaimana mereka, apalagi kalau mereka bisa memenangkan 2 laga, ya, Ipswich dan Bournemouth. Mereka ambil, walaupun memang dengan Bournemouth saya bilang tadi agak penuh kejutan tim ini, tapi kalau Liverpool bisa mengamankan itu, 6 poin, mereka akan tetap jaya terus, akan dingin
di puncak klasemen sementara. Tenang-tenang saja bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Dengan saya, Bung Ropan berbicara. Ciao.